Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 7. Melanjutkan cerita sebelumnya. Diam, semua orang melihat tubuh Yu Chihao, Zhao Wei, dan Yang Yuxin, dan jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Dewa Lingxia memandang Tan Yun dengan tak percaya. Dia tidak dapat menerima bahwa muridnya yang paling dihormati akan sangat gila hari ini. Tianzun dan Raja Dewa memandang Tan Yun. Mereka tidak menyangka bahwa Tan Yun akan menjadi sangat gila ketika dia mengatakan bahwa dia akan membunuh, dan dia masih memiliki kekuatan tantangan lompatan yang mengerikan. Kenapa dia melakukan ini? Li Xin bergumam pada dirinya sendiri dengan pucat. Yang lain juga berpikir demikian. Adik kecil, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Luo Yu bangkit dan menatap Tan Yun. Pada saat ini, dia dan saudara-saudari senior lainnya memandang Tan Yun dan merasa aneh. Pada saat ini, semua Tianzun, Raja Dewa, dan Patriark semuanya percaya bahwa Tan Yun sudah mati hari ini. Tidak, saat ini, Yu Chi Rupeng berlutut di tanah seperti orang gila, memegangi tubuh Yu Chihao, menangis memilukan, "Haoer, jangan mati. Kakakmu sudah mati, dan keluarga Yu Chi kita juga telah hancur. Jika kamu mati, aku akan menjadi satu-satunya yang tersisa sebagai ayahmu. Oh, apa yang kamu minta untuk menjadi ayahmu?" Engah. Yu Chi Rufeng mengamuk di dalam hatinya dengan kesedihan, mengeluarkan seteguk darah. Setelah dengan lembut membaringkan tubuh Yu Chihao di tanah, dia berdiri dengan gemetar, dan raungan serak membuat kehampaan penuh jaring laba-laba. "Krek, Jing Yun, kamu bunuh putriku, bunuh putraku, aku harus membunuhmu hari ini." Kekuatan Dewa Yu Chi Rufeng yang sangat besar melonjak di tubuhnya, dan ketika dia hendak menindak Tan Yun dengan rambutnya yang acak-acakan, kalimat Tan Yun berikutnya mengejutkannya. Tan Yun menyeringai dan berkata, "Hahaha. Apa menurutmu aku hanya membunuh putri dan putramu sesederhana itu? Aku akan menunjukkan kepadamu dengan jelas." Tan Yun menjentikkan lengannya, melepaskan kekuatan ilahi, memadatkan gambar ingatan dari kehampaan. Saat melihat adegan di gambar memori, Yu Chi Rufeng memuntahkan 3 darah lagi. Dia melihat bahwa Tan Yun dan Sueying Tianzun yang telah memasuki alam rahasia Yu Chi, membunuh ayah dan murid mereka, dan telah membuat menarik tulang Yu Chi Kun. Selain itu, Sueying Tianzun menyebut Tan Yun ayah. Alasan mengapa Tan Yun berani mengumumkan hubungannya dengan Sueying Tianzun adalah karena dia sangat yakin bahwa dia tidak akan membiarkan berita itu keluar. "Aku marah, dan aku marah." Yu Chi Rufeng meraung dengan suara serak, "Jing Yun, kau iblis, aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam ayah dan anakku." Tepat ketika Yu Chi Rufeng ingin mengambil tindakan, Dewa Lingxia pasti berkata, "Patriark Yu Chi, berhentilah, bahkan jika kamu membunuh Jing Yun, tuan ini akan membersihkan pintunya sendiri." Mendengar ini, Yu Chi Rufeng menahan keengganan, dan mengaum panjang ke langit, tetapi tidak menindak Tan Yun. Dia menatap Tan Yun dengan ganas, jika matanya bisa membunuh orang, Tan Yun akan mati ribuan kali. Pada saat ini, Tianzun dan Raja Dewa, bangsawan, dan patriark di kursi berseru. Luar biasa, murid yang paling dihormati dari dewa leluhur Si Yuan, Sueying Tianzun, ternyata adalah putri Jing Yun. Ya, tapi bagaimana ini mungkin? Berapa umur Jing Yun? Dia baru berusia 2 hingga 3.000 tahun jika dia meninggal, tetapi Sueying Tianzun telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ya, aku tidak bisa mengetahuinya. Jika Sueying Tianzun benar-benar putri Jing Yun, maka sangat mungkin Zhan Zusheng dan Bai Xuanqi dibunuh oleh Jing Yun, dan Sueying Tianzun membuat tangan dan kaki saat melakukan teknik deduksi hebat dan menyalahkan Dewa Raja Yuan. Ya, sangat mungkin bahkan Yu Wensu dibunuh oleh Jing Yun. Ngomong-ngomong, Jing Yun ini sepertinya punya banyak latar belakang. Dengan suara diskusi semua orang terngiang di telinga, Tianzun tertinggi menatap Tan Yun dengan ganas, dan meraung, "Binatang, aku tidak peduli apa latar belakangmu. Jika putriku benar-benar dibunuh olehmu,
aku pasti ingin kamu untuk mati. Jing Yun. Zhan Peng mengertakkan gigi dan menatap Tan Yun, jika kamu benar-benar membunuh Zhan Zusheng, aku bersumpah kamu akan mati. Apakah kalian berdua tuli? Tan Yun mengabaikan pandangan semua orang, menatap Tianzun tertinggi dan Zhan Peng, dan berkata dengan tenang, berapa kali Anda ingin saya mengatakannya sebelum Anda percaya bahwa saya membunuhnya? Oh, begitu? Anda ingin melihat dengan mata kepala sendiri, seperti apa rupa anak-anak Anda sebelum mereka meninggal. Oke, aku akan memenuhimu. Setelah Tan Yun berbicara, gambar ingatan dalam kehampaan berubah, dan semua orang melihat proses pembunuhan Tan Yun, Yu Wensu. Kemudian, saya melihat pembunuhan Tan Yun atas Bai Xuanqi dan Zhan Zusheng. Ah, anakku, air mata berlumpur Zhan Peng meledak di matanya, dan dia putus asa dan marah. Memikirkan ketiga putranya mati di tangan Tan Yun, bisa dibayangkan kemarahan di hatinya. Kier, Tianzun tertinggi menangis, kamu mati dengan sangat menyedihkan. Jangan khawatir, ayah akan membalas dendam padamu. Tianzun tertinggi memandang Zhan Peng dan berkata, ayo bertarung dengannya. Oke, begitu Zhan Peng berbicara, dia diinterupsi oleh Dewa Lingxia. Jing Yun akan mati hari ini, tetapi beberapa hal harus diklarifikasi sebelum dia bisa dibunuh. Kalian berdua mundur. Dewa Lingxia tidak bodoh. Dia tahu dari Tan Yun sebagai ayah dari Sueying Tianzun bahwa Tan Yun tidak hanya memiliki latar belakang, tetapi juga sangat mungkin bereinkarnasi. Ibu, jika ada yang ingin kau katakan, tolong jangan bunuh dia. Mata Li Xin berkaca-kaca, dan matanya panik. Ibu, meski aku tidak tahu apa yang terjadi, aku hanya tidak ingin dia mendapat masalah. Dewa Lingxia mengabaikan putrinya, dia mencibir pada Tan Yun, pemberontak, rekrut dengan jujur, mengapa kamu ayah dari Sueying Tianzun? Kamu masuk ke dunia Dewa Hongmeng dan dengan sengaja mendapatkan kepercayaanku, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kamu pemberontak berani mengkhianatiku, hari ini kamu mengaku dengan jujur, demi Xin, aku akan menjaga seluruh tubuhmu, jika tidak, aku ingin kamu mati berkeping-keping. Tan Yun menatap Dewa Lingxia dengan dingin, jangan khawatir, aku akan memberitahumu semua ini. Sebelum memberitahumu, ada beberapa hal yang ingin aku katakan kepada Zhan Peng dan banyak orang. Setelah itu, Tan Yun menatap Zhan Peng dan berkata sambil tersenyum, Zhan Peng, perhatikan baik-baik, aku tidak hanya membunuh ketiga putramu. Berdengung. Dalam getaran kehampaan, gambar memori berubah dan berubah menjadi rumah Zhan, tetapi melihat pembunuhan mematikan Tan Yun, rumah Zhan itu berlumuran darah. Kemudian Tan Yun membunuh ayah Zhan Peng dan memaku tubuhnya ke gerbang mansion. Ah, mata Zhan Peng memerah, dan kesedihannya sangat menyakitkan. Wajahnya memerah dan dia mengeluarkan raungan kemarahan dan kesedihan. Jing Yun, kenapa? Kenapa kamu begitu kejam dan bengis untuk menghancurkan keluargaku? Bahkan jika putra sulung dan putra kedua saya adalah kesalahan mereka sebelumnya, tetapi Anda telah membunuh mereka, mengapa Anda masih memperlakukan keluarga saya seperti ini? Kenapa? Mengapa? Tan Yun berteriak, kamu binatang buas, kamu bertanya kenapa? Tan Yun menahan amarahnya, dan gambaran ingatannya terus berubah. Semua orang melihat Tan Yun membantai keluarga Gongsun, Ma Mansion, Istana Titan, Del. Sialan, kau pembunuhnya. Titan Tianzun meraung seperti guntur, kamu membunuh keluargaku, aku ingin kamu mati hari ini. Pemilik keluarga Ma Boshang, dengan mata merah, meraung untuk membunuh Tan Yun. Tapi Raja Dewa dan Patriark lainnya benar-benar ngeri. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pembunuh yang telah mengganggu seluruh dunia Dewa Hongmeng dan kepanikannya, sebenarnya adalah murid yang paling disukai dari Tuan Dewa Lingxia. Saat ini, selain Mu Feng Tianzun, Bai Cheng Tianzun, Mu Zhen Tianzun, dan Li Xin, semuanya termasuk Li Ximin ingin Tan Yun mati. Jing Yun, Li Ximin memandang Tan Yun dan berkata dengan tegas, jika aku buta, dan memperlakukanmu sebagai saudara, aku tidak menyangka kamu menjadi binatang yang begitu kejam. Tan Yun memandang Li Ximin dan berkata dengan dingin, apakah hatiku yang kejam, atau orang tuamu dan banyak orang yang hadir, kamu akan segera tahu. Pada saat ini, Dewa Lingxia memandang Tan Yun dan Mu Zhen Tianzun, dan setelah menghela nafas, dia menunjukkan niat membunuhnya. Kalian berdua pemberontak, katakan saja jika ada yang ingin kamu katakan.
Setelah kamu selesai berbicara, Tuan Dewa ingin membersihkan pintu. Terutama kamu Jing Yun, katakanlah. Kamu jelas ayah dari Sui Ying Tianzun, tapi kamu bersembunyi di dunia Dewa Hongmeng. Apa tujuanmu? Terserah kamu, aku akan memberitahumu, tapi aku harus menjawab semua pertanyaan satu persatu. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, mengulurkan satu jari untuk menunjuk Zhan Peng di udara, dan berkata dengan tajam, Zhan Peng, mantan bawahan Hongmeng Supreme salah satu orang yang paling terpercaya. Nanti, kamu mengkhianati Hongmeng Supreme dan memberitahu Lingxia Tianzun saat itu, Raja Dewa Tertinggi, tempat dia menyembuhkan. Lalu, Lingxia Tianzun dan Raja Dewa Tertinggi memberitahu berita itu. Tan Yun berhenti dan berbalik dan menunjuk ke Dewa Chaos. Katakan padaku siapa Chaos Tianzun saat itu. Kamu memberitahu berita itu kepada Chaos Supreme, dan kemudian, mastermu bergabung dengan Si Yuan Supreme, mengkhianati Hongmeng Supreme, dan secara brutal membunuh Hongmeng Supreme. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap Zhan Peng, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Hongmeng Supreme sangat mempercayaimu di masa lalu, mempercayai Raja Dewa Tertinggi, dan Lingxia. Tapi dia dikhianati oleh 3 orang yang paling terpercaya, dan dia melancarkan pembantaian berdarah pada 12 protos di bawah komando Hongmeng Supreme. Setelah mendengar ini, Dewa Lingxia segera berkata, kamu omong kosong. Aku omong kosong. Tan Yun meraung, Lingxia, tidak apa-apa bagi Zhan Peng dan Raja Tertinggi untuk mengkhianati Hongmeng Supreme, mengapa kamu mengkhianatinya? Pada titik ini, mata Tan Yun merah, dan adegan merawat Lingxia untuk tumbuh dewasa muncul di benaknya, hati Tan Yun seperti pisau. Tidak ada kebencian tanpa alasan, paling cocok untuk Tan Yun. Lingxia, Tan Yun mengertakkan gigi dan berkata lagi, cukup bagi Zhan Peng dan Raja Tertinggi untuk mengkhianatinya, tetapi mengapa kamu mengkhianatinya, mengapa? Dia membesarkanmu secara pribadi dan mengasuhmu menjadi dewasa. Di dalam hatinya, kamu bukan hanya seorang murid, tetapi juga putrinya. Dia menggali hatinya untukmu, bagaimana kamu bisa mengkhianatinya? Dari kata-kata Tan Yun, semua orang diam-diam mengatakan bahwa Tan Yun adalah mantan bawahan Hongmeng Supreme, yang datang untuk membantu Hongmeng Supreme membalaskan dendamnya. Dengan berlinang air mata, Li Xin memandang Tan Yun dan berkata, Jing Yun, kamu salah paham dengan ibuku. Dia berkata bahwa dia tidak pernah mengkhianati Hongmeng Supreme, karena dia jatuh ke jalan salah dan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, untuk mencegah lebih banyak orang menderita. Ibuku baru saja membunuh kerabatnya dengan benar. Jing Yun, tolong cepat minta maaf kepada ibuku menganggapmu sangat serius, dia hanya mengatakan bahwa dia ingin membunuhmu, dia hanya marah. Tan Yun memandang Li Xin dan berkata, kamu ditipu oleh ibumu. Xin, ibuku tidak membohongimu. Dewa Lingxia berbicara dengan Li Xin, dan menatap Tan Yun dan berkata dengan dingin, seperti yang dikatakan putriku, Hongmeng Supreme adalah pembunuh. Kamu kentut. Pada saat ini, suara indah terdengar dari menara datang, dan di saat berikutnya, seorang wanita cantik muncul dari sisi Tan Yun. Wanita itu tinggi, menonjol ke depan dan ke belakang, dan sepasang kaki gading lurus menjulang di bawah gaun merah. Melihat wanita segar dan halus dalam gaun merah di samping Tan Yun, Zhan Peng, Tertinggi dan banyak lainnya, mata mereka membelalak dan tampak seperti neraka. Terutama Dewa Lingxia menatap wanita berbaju merah dengan warna yang luar biasa di matanya, dan dia gemetar, Zhenji. Kamu belum mati. Tuan, mengecewakanmu, aku belum mati. Zhenji mencibir, awalnya kamu mengira kamu membunuhku, sayang sekali aku melarikan diri. Mendengar kata Zhenji, beberapa orang seperti Li Xin dan Li Ximin tiba-tiba terbangun. Mereka tahu bahwa, dahulu kala, hanya ada satu murid Dewa Lingxia, dan itu adalah Zhenji. Baru kemudian, Zhenji mengkhianati Dewa Lingxia karena Hongmeng Supreme, dan dibunuh olehnya. Semua orang tidak pernah menyangka Zhenji belum mati. Zhenji memandang Dewa Lingxia, dan berkata dengan dingin, Tuan, Anda terkejut melihat bahwa murid itu tidak dibunuh oleh Anda, bukan? Zhenji berkata, menggertakkan giginya dan berkata, Lingxia adalah orang menginginkan wajah dan kulit kayu. Di masa lalu, Anda, Zhan Peng, dan Raja Tertinggi mengkhianati Tuan Anda, dan Anda kejam dan membalas dendam. Setelah membunuh bawahan Hongmeng Supreme,
dia bahkan memerintahkan untuk memfitnah Hongmeng Supreme untuk membunuh orang yang tidak bersalah, mengatakan bahwa kamu benar dan menghancurkan kerabat, itu benar-benar tidak tahu malu. Mendengarkan kata-kata Zenji, para raja dewa dan bangsawan yang hadir di tempat kejadian saling memandang, jelas meragukan apakah kata-kata Zenji itu benar atau tidak. Pemberontak. Dewa Lingxia gemetar karena marah, menunjuk dengan marah ke arah Zenji, Tan Yun, dan Mu Zentian, dan dengan tegas berteriak, ketiga pemberontak semuanya adalah pemberontak. Kalian tidak mendengarkan mereka, mereka semua omong kosong. Semua dewa, raja dewa, dan patriark bangkit satu demi satu, menghadap Lingxia dan berkata dengan hormat, Tuan Dewa, kami tidak percaya. Ketika Tan Yun hendak berbicara, suara menyenangkan lainnya terdengar dari menara, suamiku, sebelum melakukannya, biarkan aku berbicara dengan Lingxia. Selama ribuan tahun, aku selalu ingin berbicara dengannya. Bagaimanapun, dia adalah putri kami di hatiku. Begitu dia mengatakan ini, tubuh Lingxia bergetar, dan sebuah gambaran muncul di benaknya. Dalam gambar itu adalah gambar Hongmeng Supreme dan istrinya, merawat dirinya sendiri ketika dia masih muda. Berdengung. Dalam kehampaan yang bergetar, Sen Subing muncul dari sisi Tan Yun. Sen Subing memandang Tan Yun, dengan sedikit menyalahkan diri sendiri di matanya, suamiku, di masa lalu Lingxia mengkhianatimu, aku juga memiliki tanggung jawab tertentu. Aku terlalu memanjakannya, aku tidak mendidiknya dengan baik, dan aku salah. Semua orang memandang Sen Subing, bertanya-tanya. Sen Subing, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dewa Lingxia memandang Sen Subing dan memarahi. Sen Subing memandang Lingxia dengan cinta keibuan di matanya. Dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan supranatural memadatkan gambaran ingatan dari kehampaan. Saat melihat pemandangan di gambar ingatan, Dewa Lingxia secara bertahap menjadi diam. Semua orang terlihat, tetapi melihat istri Hongmeng Supreme, Raja Dewa Ruang dan Waktu, berdiri di depan seorang gadis muda berwarna merah muda. Ibu, apakah saya yatim piatu? Bukan. Mata gadis kecil itu tertutup kabut air mata.